Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Are you ready to have study? Okay. Welcome to my video. We will learn English again with Mrs. Nurul Saufa. Yeah. From the previous videos, we have learned about simple present tense. And then now I will explain again about the material. This is about simple present tense. Jadi ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi simple present tense. In the previous video, I explained simple present tense using to be. Jadi di video yang sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai simple present tense tetapi yang menggunakan to be. And now in this video, jadi ibu akan menjelaskannya untuk video ini mengenai simple present tense yang menggunakan verb atau kata kerja. Before we discuss about simple present tense using verb, I will recall your memory. Ibu akan membahas kembali, mengingatkan kembali simple present tense itu apa sih? Nah, simple present tense is a tense which expresses daily habit and facts. Maksudnya apa? Jadi, kalimat simple present tense itu kalimat yang mengungkapkan kebiasaan sehari-hari ataupun dan juga fakta. Jadi, kalimat yang mengungkapkan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan ataupun bisa juga dengan menunjukkan suatu kebenaran gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya atau characteristic of simple present tense. Nah, di samping tadi mengungkapkan fakta dan juga kebiasaan, di sini simple present tense cirinya ketika dalam satu kalimat menggunakan keterangan waktunya every bla bla bla, always, usually, often, sometime, seldom, ever, and never. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat tersebut keterangan waktunya bukan yang ibu tunjukkan, bukan yang ini, berarti kalimat tersebut belum tentu atau mungkin bukan kalimat simple present tense. Nah, yang paling sering kita pakai yaitu kata every. Every itu artinya setiap. Ya, bisa setiap tahun, every year, bisa setiap bulan, every month. Nah, bisa setiap minggu, every week. Nah, ataupun yang lainnya. Ya. Jadi diingat-ingat ya. Untuk simple present tense cirinya menggunakan keterangan every, always, usually, often, sometime, seldom, ever ataupun never. Begitu. Oke. Now simple present tense, as I told you before in the previous video, simple present tense consists of two kinds. The first is using to be and the second one using verb. I will explain simple present tense using verb in this video. Kita mulai saja. Nah, untuk simple present tense yang menggunakan kata kerja, di sini ada dua tipenya. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja ke satu atau verb satu. Apa sih verb satu itu? Nah, verb satu itu kata kerja utama ataupun kata kerja dasar. Jadi belum dikasih imbuhan ing ataupun ed ataupun to be. Jadi misalkan kata mendengarkan, listen. Nah, berarti itu kan kata kerja kesatunya. Berarti bukan listening ataupun listener. Nah, itu kalau seperti itu berarti bukan simple present tense. Intinya verb satu itu kata dasar. Jadi belum dikasih imbuhan apa-apa. Yang kedua yaitu verb 1 tetapi mengalami penambahan s ataupun is. Bisa menjadi misalkan listen menjadi listens, membaca read menjadi reads gitu. Nah, gimana cara penggunaannya? Nah, untuk verb 1 tanpa imbuhan apapun ini digunakan untuk subjeknya I, you, they, we atau jamak, atau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya plural.
itu ketika subjeknya atau pelakunya itu lebih dari satu. Nah, Ibu ulangi, ketika subjeknya I, you, they, we atau jamak atau dalam bahasa Inggrisnya plural, maka kata kerjanya tidak usah ditambah apa-apa. Sedangkan kata kerja ke-1, verb 1 plus s atau is, ini dipakai ketika subjeknya she, he, it, atau atau bisa juga singular. Singular di sini single atau satu atau tunggal. Nah, jadi kalau misalkan subjeknya tunggal bisa menjadi she, he, it ataupun menyebutkan sesuatu yang jumlahnya satu, maka untuk simple present tense-nya menggunakan kata kerja ke-1 ditambah s atau is. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan, kapan kita pakai s, kapan kita pakai is? Nah, kita akan menggunakan is, kata kerjanya dikasih is, itu ketika kata kerjanya berakhiran dengan huruf s, ss, x, ch, sh, y ataupun huruf vokal. Huruf vokal di sini berarti a, i, u, e, o. Nah, contoh go. Nah, ketika misalkan dia laki-laki pergi ke lapangan setiap hari, berarti he. Nah, karena subjeknya pakainya he, maka wajib ditambah s atau is. Sekarang kata dasarnya itu go. Huruf terakhir dari kata kerjanya itu kan dari kata go itu berarti o. Nah, o di sini termasuk huruf vokal, maka ditambahnya bukan goes, tetapi tulisannya menjadi goes, dibacanya goes, begitu. Beda lagi ketika misalkan ibu menggunakan kata read, nah, atau membaca. Read di sini dia perempuan membaca buku setiap hari. He reads. Nah, reads-nya cukup s saja, tidak usah is. Begitu. Kemudian untuk misalkan contoh lain, saya membaca buku setiap malam. I read every night. Nah, subjeknya I, berarti read-nya tidak usah ditambah s. Begitu, ya. Untuk selanjutnya kita lihat di sini contohnya. His wife sets the table. Nah, his wife, kita lihat his wife di sini istrinya, berarti satu orang atau banyak orang? Satu orang. Kalau tunggal atau singular berarti kata kerjanya ditambah s. Nah, kenapa nggak is? Karena di huruf atau huruf terakhir dari kata kerjanya itu bukan huruf yang tadi ya, yang vokal ss, x, ch, sh. Ini hurufnya terakhirnya t, berarti cukup sets the table. Sekarang kita lihat yang nomor 2. I like fruits. Saya menyukai buah. Like di sini tidak ditambah s ataupun is. Kenapa? Karena subjeknya I. Gitu. Kemudian yang berikutnya, we love flying kites. We subjeknya, berarti ditambah s atau tidak? Ternyata kan tidak ditambah s ataupun is. Berarti cukup kata kerja ke-1 saja. Beda dengan ketika kita lihat nomor yang berikutnya, yang she feels good. Kita lihat subjeknya she. Nah, maka kata kerjanya ditambah s ataupun is. She feels good. Begitu. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan kata do ataupun does. Kita lihat di sini polanya subjek. Nah, subjek kemudian diikuti do atau does
diikuti kata kerja ke satu. Nah, subjek plus do atau does plus verb 1. Perhatikan, verb 1-nya di sini tidak ditambah s ataupun is lagi. Karena apa? Karena s atau is-nya pindah ke kata do ataupun does. Berarti do dipakai untuk subjeknya I, you, they, we. Sedangkan does itu dipakai untuk she, he, it. Ya. Atau singular atau tunggal, begitu. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kalimat positifnya I like fruits. Maka kalimat negatifnya I don't like fruits. Atau bisa juga tidak usah disingkat, I do not like fruits. Begitu. Sekarang kita ke nomor berikutnya. We don't love playing kids. Artinya apa? Kami tidak menyukai. Nah, kemudian yang kalau kalimat positifnya we love playing kids. Negatifnya we do not love playing kids. Sekarang kalau kalimat positifnya I play chess. Nah, saya memainkan catur. Kalau negatifnya saya tidak memainkan catur. Berarti karena subjeknya I, pakainya do. I do not play chess. Beda dengan subjeknya ketika subjeknya she. Untuk nomor selanjutnya, she feels good. Dia merasa baik. Maka untuk kalimat negatifnya she does not feel so good. Nah, kenapa pakai does? Karena subjeknya she gitu. Sekarang kita lihat untuk questionsnya. Question di sini pertanyaannya yang kita bahas. Untuk pertanyaannya, polanya, jika kalimatannya yang jawabannya yes ataupun no, cukup kata do atau does-nya taruh di depannya subjek. Jadi kalau pertanyaan yang jawabannya yes atau no, maka do atau does cukup taruh di depan subjek. Begitu. Kita lihat di contohnya. I like fruits. Saya menyukai buah. Nah, ini untuk positif. Sekarang questionnya, interrogatifnya. Apakah saya menyukai buah? Nah, berarti cukup menggunakan kata do di awal karena subjeknya I, kemudian diikuti subjeknya. Do I like fruits? Ini artinya apakah saya menyukai buah? Nah, kemudian kita lihat nomor yang kalimat positifnya she feels good. Maka interrogatifnya does she feel so good? Nah, kenapa pakai does? Karena subjeknya she. Artinya apa? Apakah dia perempuan merasa baik? Sekarang kita ke nomor yang kedua terakhir. She has black hair. Dia memiliki rambut hitam. Nanti interrogatifnya, apakah dia memiliki rambut hitam? Nah, berarti gimana? Subjeknya she, maka menggunakannya itu does. Jadi pakainya does she have black hair? Nah, seperti itu. Nanti untuk jawabannya tinggal yes, kemudian subjek, kemudian do atau does. Contohnya yes, pertanyaannya do I like fruits? Maka jawabannya yes, I do. Kalau kamu tidak suka berarti no, I don't. Hati-hati, pertanyaannya pakai do, maka jawabannya juga do.
pertanyaannya pakai does, jawabannya juga pakai does, begitu. Nah, sini Ibu punya contoh soal. Kita lihat nomor 1. She bla 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 game every day. Nah, berarti karena subjeknya she, kira-kira play-nya tambah s atau tidak? Nah, berarti plays ya. Kemudian nomor 2. Nah, untuk nomor selanjutnya silakan nanti kamu pelajari sendiri. Well, that's all from me. Thank you very much. I hope you understand what I explained. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.